Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Farmakologi 2 bersama dengan saya Desi Purnamasari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas farmakologi obat-obatan pada sistem hormon manusia. Ya, mari kita mulai. Sistem tubuh manusia itu diatur atau dikomandoi oleh dua jenis sistem, yaitu sistem syaraf dan sistem endokrin atau sistem hormonal. Di mana sistem syaraf ini fungsi utamanya adalah pengaturan fungsi-fungsi organ melalui atau menggunakan yang namanya neurotransmitter. Mungkin di kuliah farmakologi sebelumnya di mana kita sudah pernah membahas sistem syaraf otonom dan sistem syaraf pusat atau sistem syaraf perifer, itu sudah paham ya apa yang namanya neurotransmitter. Nah, kali ini kita akan membahas, fokus bahasan kita akan pada sistem hormonal atau sistem endokrin, di mana sistem hormonal atau endokrin ini melakukan fungsi pengaturan metabolisme tubuh menggunakan atau melalui hormon. Sistem endokrin ini utamanya itu dilakukan fungsinya itu oleh kelenjar endokrin, di mana kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang langsung masuk ke peredaran darah menuju organ target, ya disebut dengan endokrin karena memang kelenjar tersebut tidak memiliki saluran, ya karena kelenjar itu keluar menghasilkan hormon, di mana hormon tersebut langsung masuk ke peredaran darah dan menuju organ target. Fungsi dari hormon itu sendiri adalah bermacam-macam ya, yang kita tahu yaitu bisa untuk membantu mengatur metabolisme air, konsentrasi elektrolit dalam tubuh, pertumbuhan, perkembangan, dan juga untuk siklus reproduksi ya. Kita kenal beberapa hormon ya, seperti hormon untuk reproduksi, hormon untuk membantu metabolisme tubuh, lalu juga ada hormon-hormon yang kemudian menjaga stabilitas atau menjaga elektrolit, konsentrasi elektrolit dan air yang ada di dalam tubuh. Ada juga hormon pertumbuhan yang kemudian berfungsi untuk tumbuh kembang anak-anak seperti itu. Penggunaan hormon dalam pengobatan itu yang pertama dapat digunakan untuk terapi substitusi pada kejadian atau pada kondisi defisiensi hormon. Misalnya pemberian hormon insulin pada penderita diabetes mellitus ya. Jadi pasien penderita diabetes mellitus di mana pasien tersebut terjadi retensi insulin atau terjadi resistensi insulin, maka kemudian perlu diberikan hormon insulin untuk menjaga agar gula darahnya tetap stabil. Kemudian digunakan juga untuk pengobatan berdasarkan efek farmakologinya yang kemudian tidak berhubungan dengan efek fisiologinya, seperti penggunaan obat-obat kortikosteroid yang banyak digunakan karena efek anti radang atau antiinflamasinya. Kemudian digunakan juga hormon ini karena mempengaruhi fungsi organ ke arah yang dikehendaki secara khusus ya. Maksudnya di sini adalah hormon tersebut memiliki memiliki efek terhadap organ secara khusus. Misalnya penggunaan estrogen atau progesteron yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Jadi estrogen dan progesteron ini spesifik secara khusus mempengaruhi sistem reproduksi wanita. Kemudian hormon juga dapat digunakan untuk diagnosa penyakit atau kelainan ya. Misalnya penggunaan tirotropin untuk melakukan tes terhadap kelenjar tiroid ya, untuk melihat adakah kelainan, kelebihan tiroid atau kekurangan tiroid, maka harus dilihat pada kelenjar tiroidnya.
Lalu hormon itu bersumber dari berbagai macam. Yang utama atau yang pertama adalah sumber alami, di mana hormon itu berasal dari binatang ternak yang menyusui, ya, berasal dari mamalia, misalnya sapi, babi, atau biri-biri. Nah, penggunaan atau sumber hormon yang berasal dari sumber alami ini persediaannya sangat terbatas karena kita tergantung pada mamalia tadi, di mana mamalia tersebut yang memproduksi hormon yang kita inginkan. Nah, persediaannya sangat terbatas dan ketika digunakan dapat menyebabkan reaksi imunologi atau reaksi alergi karena berasal dari binatang mamalia yang kemudian dapat menjadi pencetus reaksi alergi. Kemudian sumber yang kedua bisa berasal dari rekayasa genetika, di mana dengan teknologi tertentu itu bisa DNA mikroba diarahkan untuk memproduksi asam amino yang urutannya sesuai dengan hormon manusia yang diinginkan. Jadi penggunaannya menggunakan mikroba dengan teknologi tertentu DNA-nya direkayasa sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan asam amino yang nanti urutannya kemudian bentuknya itu mirip dengan hormon manusia yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya sumbernya adalah senyawa sintetik. Nah, ini yang paling banyak digunakan yaitu berasal dari senyawa kimia yang dibuat sedemikian rupa sehingga strukturnya mirip atau menyerupai hormon manusia ya. Untuk senyawa sintetik ini paling banyak digunakan karena persediaannya tidak terbatas ya, dapat diproduksi secara massal dan tidak dapat jarang menyebabkan reaksi imunologi. Lalu kita masuk yang pertama yaitu hormon hipofisa. Secara garis besar, secara keseluruhan, seluruh fungsi hormon yang ada di tubuh manusia itu dikomandoi atau diatur oleh yang namanya kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini adalah sebuah kelenjar yang sangat kecil berada di batang otak bagian belakang. Ya, itu dinamakan dengan kelenjar pituitari atau hipotalamus ya. Kelenjar pituitari ini menghasilkan hormon hipofisa, di mana hormon hipofisa ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis atau pituitari, yaitu organ yang berbentuk bulat terletak di bawah hipotalamus. Ya, jadi hipotalamus ini merupakan wilayah otak yang mengontrol sebagian besar fungsi tubuh, kemudian terletak di tengah-tengah dasar otak bagian belakang. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis ini kemudian dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian depan yang lebih besar itu disebut dengan anterior ya, yang lebih besar disebut dengan anterior atau adrenohipofisis, dan bagian belakang yang disebut dengan posterior disebut dengan neurohipofisis, di mana hormon adrenohipofisa atau bagian hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari bagian depan merupakan umbai depan yang paling besar, di mana hormon yang dihasilkan adalah seperti hormon somatotropin, gonadotropin, kortikotropin, tirotropin, dan prolaktin. Ini merupakan hormon mulai dari hormon pertumbuhan sampai hormon kelamin, juga hormon yang digunakan untuk ibu menyusui. Kemudian bagian belakang itu atau bagian neurohipofisa menghasilkan hormon-hormon seperti oksitosin dan vasopresin ya. Bagian neurohipofisa ini merupakan umbai belakang yang terdiri dari banyak jaringan syaraf ya. Seperti kita bisa lihat di gambar, bagian belakang, bagian anterior itu menghasilkan dua hormon, oksitosin dan
antidiuretik hormon atau vasopresin, di mana oksitosin ini fungsinya adalah pada saat ibu akan melahirkan yang berfungsi untuk membuat kontraksi pada otot uterus ya, sedangkan bagian depan kita sini dulu. Sedangkan hormon antidiuretik hormon atau vasopresin ini itu bekerja pada ginjal, pada tubulus yang ada di ginjal. Kemudian untuk bagian depan atau bagian adrenohipofisa itu menghasilkan lebih banyak hormon karena dia bentuknya atau ukurannya juga lebih besar. Ada hormon thyroid stimulating hormone yang kemudian menstimulasi kelenjar tiroid untuk menghasilkan tiroid. Ada adrenocortex hormone, ada FSH dan LH untuk testis dan ovari. Kemudian ada growth hormone, hormon-hormon pertumbuhan, ada prolaktin, hormon untuk menyusui, dan endorfin, ya, hormon untuk otak, seperti itu. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu hormon tiroid. Ya, hormon tiroid ini diproduksi oleh kelenjar tiroid. Ya, kelenjar tiroid ini letaknya ada di laring atau di tenggorokan, ya, sekitar leher. Sekitar leher ada dua bagian kiri dan bagian kanan, di mana kelenjar tiroid ini mengsekresi hormon tiroid, tetra iodotiroin atau tiroksin atau T4 sebanyak 10% dan triiodotiroin yaitu T3 sebanyak 90%, ya. Jadi yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini adalah hormon tiroid, di mana hormon tiroid itu dibagi menjadi dua, T4 dan T3, ya. T4 itu tetra itu 4, ya. Tetra iodotiroin sebanyak 10% dan triiodotironin, ya, sebanyak 90%. Fungsi dari hormon tiroid ini sendiri adalah untuk mempengaruhi metabolisme jaringan dan tubuh, di mana ketika terjadi defisiensi hormon tiroid pada manusia itu dapat menyebabkan stunting. Stunting ini kekerdilan pada anak, bisa juga menyebabkan keterbelakangan mental. Kondisinya jika hormon ini kadarnya rendah di dalam tubuh manusia, itu kita sebut dengan hipotiroidisme, dan sebaliknya jika kadarnya tinggi disebut dengan hipertiroidisme. Mana sih yang lebih baik, hipertiroid atau hipotiroid, ya? Jadi yang paling baik adalah kondisinya adalah stabil atau seimbang. Jadi kadar hormon tiroidnya tidak terlalu rendah dan tidak juga terlalu tinggi, karena kedua kondisi ini hipotiroid ataupun hipertiroid itu menyebabkan efek yang tidak baik pada tubuh. Kemudian pada pembuatan hormon tiroid, ya, jadi untuk pembentukan hormon tiroid pada kelenjar tiroid itu produksinya membutuhkan yang namanya iodium, ya. Iodium ini digunakan oleh kelenjar tiroid untuk sebagai bahan baku dalam pembuatan hormon tiroid, ya. Jadi ketika kadar iodium dalam darah itu berkurang, maka kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis yang ada di otak tadi akan melepaskan hormon thyroid stimulating hormone atau TSH, atau hormon yang menstimulasi pembentukan atau pembuatan tiroid, di mana TSH ini akan menstimulasi kelenjar tiroid untuk uptake iodium atau untuk mengambil iodium dan memproduksi T3 dan T4. Jadi dalam prosesnya pembuatan T3 dan T4 atau hormon tiroid ini membutuhkan iodium dalam sebagai bahan baku pembuatan hormon.
Fungsi hormon tiroid ini sendiri adalah yang pertama untuk memelihara tingkat metabolisme jaringan yang optimal untuk fungsi normal sel dan tubuh secara keseluruhan ya. Jadi hormon tiroid ini memelihara metabolisme jaringan untuk fungsi normal sel dan tubuh. Lalu yang kedua untuk merangsang konsumsi oksigen pada tataran sel yang kemudian mengatur metabolisme lemak dan karbohidrat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel tubuh ya. Dari fungsinya ini bisa kita bayangkan jika misalnya terjadi kelebihan ya tadi hipertiroid atau kekurangan dari hormon tiroid. Jadi kalau kelebihan fungsi-fungsi ini menjadi lebih banyak dan lebih cepat, sedangkan kalau kekurangan maka fungsi-fungsi ini menjadi lebih lambat atau lebih sedikit. Kita lihat. Nah, keseimbangan hormon tiroid di dalam tubuh ini sangat penting karena apabila terjadi defisiensi atau kekurangan hormon tiroid, itu efeknya akan menyebabkan kemunduran dan melambatnya proses mental dan fisik ya. Jadi untuk orang-orang yang memiliki kondisi hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid itu biasanya proses mental atau tubuhnya itu menjadi lebih lambat ya. Kemudian tidak tahan dingin, biasanya suka kedinginan. Kemudian pada anak-anak itu dapat menyebabkan keterbelakangan mental dan kekerdilan ya, bisa menyebabkan penurunan intelijensi, bisa juga menyebabkan kekerdilan atau tidak optimal pertumbuhannya. Kemudian bisa juga menyebabkan perubahan fungsi ovulasi di mana akibatnya adalah menstruasi tidak teratur, subfertil atau tidak subur, dan jika terjadi kehamilan tingkat kegugurannya tinggi. Sebaliknya, apabila terjadi kelebihan hormon tiroid, maka individu tersebut biasanya tubuh menjadi kurus ya karena metabolismenya menjadi sangat cepat sehingga tubuh menjadi kurus karena makanan, kemudian nutrisi yang diambil itu tidak diserap dengan optimal, kemudian sering gugup, takikardi atau detak jantung cepat, tremor atau bergetar anggota geraknya, tangan atau kaki, dan yang terakhir sering merasa kepanasan dan berkeringat ya karena metabolisme tubuhnya sangat cepat sehingga sering merasa kepanasan dan berkeringat ya. Orang-orang merasa biasa saja, dia sudah keringetan seperti itu. Lalu obat-obat yang digunakan atau bekerja pada sistem hormon tiroid itu ketika untuk pasien yang hipotiroid ya, hipotiroidism itu kita menggunakan hormon tiroid sintetik yaitu levothyroxine yang isinya adalah T4. Ini merupakan pengganti hormon tiroid alami yang dapat digunakan dalam jangka panjang atau bahkan bisa sampai penggunaannya seumur hidup. Kemudian untuk pasien hipertiroidisme itu menggunakan hormon-hormon antitiroid seperti carbimazole, thiamazole, dan PTU atau propylthiouracil. Kita bahas satu-satu. Levothyroxine itu indikasi penggunaannya untuk pasien hipotiroidisme. Dengan mekanisme aksinya, levothyroxine ini merupakan hormon sintetik yang identik dengan hormon tiroid alami ya. Jadi tadi kita sudah dibahas di depan ya bahwa hormon itu salah satu sumbernya adalah dari sintetik kimiawi ya, dari sintetik kimiawi. Nah, di mana levothyroxine ini merupakan hormon sintetik yang bentuk atau fungsinya itu identik dengan hormon tiroid asli, hormon tiroid alami yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Digunakan sebagai pengganti hormon tiroid yang gagal diproduksi oleh kelenjar tiroid pada pasien hipotiroidisme. Efek samping penggunaan levothyroxine terjadi umumnya karena
kelebihan dosis ya. Jadi pasiennya sudah minum obatnya dalam jangka panjang, kemudian dokternya belum menyesuaikan dosisnya, itu biasanya dapat menyebabkan efek samping seperti nyeri angina atau nyeri dada, aritmia, ketidakteraturan detak jantung, palpitasi, kram otot, takikardi, diare, dan sebagainya. Nah, contoh obatnya, mungkin teman-teman mahasiswa juga sudah tahu, itu ada Euthyrox atau Tirax ya. Jadi, sepertinya di Indonesia baru ada 2 merek ini ya, Euthyrox atau Tirax, untuk pengobatan hipotiroidisme. Sedangkan untuk hipertiroidisme itu ada obatnya Thiamazol, dengan mekanisme aksinya adalah Thiamazol ini akan menghambat iodin berikatan dengan tiroksin ya, sehingga produksi hormon tiroid menjadi terhambat. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa salah bahan baku produksi dari hormon tiroid yang ada di tubuh manusia itu adalah menggunakan iodium ya, menggunakan iodium, di mana Thiamazol ini akan menghambat iodin berikatan dengan tiroksin sehingga kelenjar tiroid gagal untuk memproduksi hormon tiroid karena bahan bakunya dihambat ya. Jadi kan kalau pada kondisi hipertiroid itu produksi hormon tiroidnya terlalu banyak atau terlalu tinggi sehingga Thiamazol ini akan menghambat bahan bakunya ini, iodinnya ini berikatan dengan tiroksin sehingga gagal untuk memproduksi hormon tiroid ya. Lama-kelamaan nanti kadar hormon tiroidnya akan stabil. Efek samping dari penggunaan Thiamazol ini bisa menyebabkan reaksi alergi seperti gatal, kemerahan, ruam, mual muntah, nyeri epigastrik atau nyeri rongga perut, dan sebagainya. Contoh obatnya adalah tirozol. Lalu ada juga obat yang namanya propylthiouracil ya. Propylthiouracil ini juga digunakan untuk pasien hipertiroidisme atau pasien dengan kadar hormon tiroid yang terlalu tinggi, karena mekanisme dari PTU ini akan berikatan dengan enzim tiroid peroksidase, di mana enzim tiroid peroksidase ini akan mengubah iodid menjadi iodin ya, di mana iodin ini merupakan bahan baku pembuatan hormon tiroid T3 dan T4 ya, sehingga proses tersebut dapat menyebabkan sekresi hormon tiroid pada kelenjar tiroid terhambat ya, hampir sama seperti yang tadi, tapi di sini PTU ini efeknya atau mekanisme kerjanya dia akan menghambat enzim ya, menghambat enzim, di mana enzim tersebut fungsinya adalah mengubah iodid menjadi iodin ya, sehingga proses pembuatan hormonnya menjadi terhambat, kemudian lama-kelamaan nanti kadar hormon tiroid di dalam tubuhnya menjadi stabil. Lalu selanjutnya kita masuk ke hormon reproduksi ya. Hormon reproduksi ini merupakan hormon kelamin ya, hormon kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin, ovarium, dan testis ya. Ovarium pada wanita, pada perempuan, dan testis pada laki-laki, di mana pengaturannya dilakukan oleh gonadotropin. Fungsi dari hormon reproduksi ini adalah untuk menentukan ciri-ciri kelamin primer maupun ciri-ciri kelamin sekunder pada manusia ya. Jadi pada perempuan seperti ada pembesaran payudara, kemudian ada menstruasi dan sebagainya. Kemudian pada laki-laki seperti suaranya berubah menjadi lebih berat, kemudian dadanya menjadi lebih bidang, ototnya menjadi lebih besar, seperti itu. Di mana hormon pria itu adalah androgen, sedangkan hormon wanita adalah estrogen dan progesteron.
Semua hormon kelamin memiliki sifat yang hampir sama ya. Sifat hormon kelamin ini hampir sama, yaitu retensi air dan garam. Jadi menyimpan air dan garam. Kemudian memiliki daya anabolik, di mana androgen lebih kuat daya anaboliknya daripada estrogen. Kemudian dapat mengakibatkan penutupan epifisis atau ujung tulang pipa sesudah pertumbuhan di masa pubertas ya. Jadi di mana penutupan epifisis ini menyebabkan proses pertumbuhan itu menjadi berhenti. Kita bahas dulu yang pertama, hormon androgen, di mana androgen ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu andros, yang artinya pria. Hormon androgen utama adalah testosteron, disintetis dalam testis laki-laki sebanyak 2,5 sampai 11 mg per hari. Kemudian disintesis juga di ovarium dengan jumlah yang lebih kecil, 0,5 sampai 2 mg per hari, dan pada kelenjar anak ginjal. Fungsinya menstimulasi pertumbuhan testis dan pembentukan sel mani atau spermatogenesis. Bertanggung jawab terhadap ciri kelamin primer dan sekunder pada laki-laki, dan pada penggunaan terapi digunakan dalam terapi substitusi, misalnya pada keadaan klimakterium virile, yaitu sesudah usia 50 tahun, yang juga untuk merangsang pertumbuhan anak laki-laki di atas usia 16 tahun yang terlambat pertumbuhannya akibat hipofungsi hipofisis. Yang pertama adalah testosteron, di mana testosteron ini dibuat secara semisintetik. Jadi karena absorpsi pada usus dan bioavailabilitasnya kurang baik, maka penggunaan testosteron secara terapi itu bentuknya injeksi ya, di mana dia merupakan ester dari testosteron yang diberikan dalam pelarut minyak. Indikasi penggunaan testosteron adalah sebagai terapi substitusi pada insufisiensi fungsi hipofisis atau testis ya, yaitu kondisi hipogonadisme pada masa klimakterium pria yang mengalami penurunan jumlah testosteron ya. Jadi pada pria atau pada laki-laki yang mengalami penurunan jumlah testosteron itu akan menyebabkan hipogonadisme ya, hipogonadisme yang kemudian perlu digunakan atau diberikan terapi testosteron dari luar. Digunakan juga pada terapi pada anak laki-laki yang mengalami pubertas lambat setelah usia 16 tahun akibat hipofungsi hipofisis ya. Jadi karena kelenjar hipofisanya terjadi hipofungsi, tidak berfungsi dengan baik, maka kemudian mempengaruhi hormon kelaminnya, sehingga setelah 16 tahun si anak laki-laki ini belum juga mengalami pubertas ya, suaranya belum berubah, kemudian rambut-rambut di tubuhnya belum tumbuh, sehingga perlu diberikan terapi tambahan testosteron untuk menstimulasi terjadinya pubertas. Atau digunakan juga sebagai terapi kanker payudara dan terapi osteoporosis. Lalu yang kedua adalah metiltestosteron. Nah, metiltestosteron ini dapat digunakan secara peroral. Kalau tadi testosteron hanya ada sediaan injeksi, untuk metiltestosteron ini ada sediaan peroralnya. Digunakan terutama pada gangguan potensi akibat defisiensi androgen, pada pasien hipogonadisme, dan pada sterilitas karena oligospermia ya. Jadi karena spermanya itu tidak baik, tidak berkembang baik, sehingga pasiennya tidak subur seperti itu.
Kemudian ada juga mesterolon, ini digunakan pada dosis terapi. Obat ini dapat mempengaruhi hipofisis hingga dapat melancarkan sekresi testosteron dan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Yang selanjutnya adalah hormon estrogen ya. Hormon estrogen ini merupakan hormon kelamin perempuan, merupakan salah satu dari dua hormon utama pada kelamin wanita selain progesteron ya. Jadi untuk wanita itu ada dua hormon utamanya, yaitu estrogen dan progesteron. Dihasilkan oleh ovarium di bawah pengaruh dari FSH, follicle stimulating hormone, yang terdapat di hipofisis, yaitu sebanyak 2-25 mikrogram pada minggu pertama dan 25-100 mikrogram pada pertengahan siklus haid ya. Jadi produksi estrogen ini disesuaikan dengan siklus menstruasi ya. Pada minggu pertama itu dia sedikit jumlah produksinya, yaitu 2-25 mikrogram saja. Kemudian pada pertengahan siklus haid atau siklus menstruasi itu dia produksinya lebih banyak, yaitu sebanyak 25-100 mikrogram. Kemudian selain ovarium, estrogen juga dihasilkan oleh folikel dan corpus luteum, kemudian dihasilkan juga oleh testis dan kelenjar anak ginjal. Kerja fisiologis estrogen ini yang pertama efek feminisasi, yaitu menimbulkan ciri-ciri kelamin primer dan sekunder wanita ya, seperti kulitnya menjadi lebih halus, kemudian payudaranya membesar, kemudian rambut-rambutnya kemudian tumbuh. Itu merupakan ciri-ciri kelamin primer dan sekunder wanita. Kemudian juga bekerja untuk proliferasi rahim dan endometrium ya. Estrogen ini dapat menyebabkan penebalan endometrium pada dinding rahim ya. Jadi ini untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan, maka estrogen ini akan menyebabkan penebalan endometrium pada dinding rahim. Kemudian dapat menyebabkan menstruasi. Jadi jika kadar estrogen terus-menerus setelah fase proliferasi, endometrium akan meluruh dan terjadi yang namanya menstruasi ya. Jadi setelah proses proliferasi rahim di mana tubuh mempersiapkan untuk kehamilan ya, dinding rahimnya menebal, kemudian tidak terjadi pembuahan sehingga selesai fase proliferasinya, maka kadar estrogen akan terus menurun. Nah, pada kondisi kadar estrogen terus menurun ini, maka dinding endometrium ini tidak ada yang menjaga ya, sehingga akan luruh dan itu yang disebut dengan menstruasi. Kemudian bekerja juga pada proses laktasi, di mana estrogen ini membentuk prolaktin, yang kemudian prolaktin ini akan menstimulasi keluarnya air susu pada ibu yang sedang menyusui. Kemudian juga bekerja untuk efek anti-ovulasi, di mana estrogen dan progesteron di atas kadar tertentu dapat menekan terjadinya ovulasi. Sehingga banyak digunakan estrogen dan progesteron secara kombinasi, itu digunakan untuk pil KB ya, untuk kontrasepsi. Kerja yang lain dari estrogen ini adalah efek anabolik atau efek pemecahan, yaitu tapi lebih lemah dibandingkan dengan androgen. Kemudian juga memiliki efek kolesterol, di mana meningkatkan kadar HDL dan menurunkan kadar LDL. Lalu juga dapat menyebabkan retensi garam dan air bersama dengan progesteron, mengontrol jumlah garam dan air yang disimpan dalam tubuh, kemudian menghambat kehilangan massa tulang.
yang bekerja dengan vitamin D, kalsium, dan sistem hormon pada manusia yang lain secara efektif memecah dan membangun kembali tulang sesuai dengan proses alami tubuh ya. Oleh karena itu, karena fungsi kerja fisiologis estrogen ini tidak hanya terbatas pada reproduksi manusia, ada juga efek anabolik, kolesterol, retensi garam dan air, menghambat kehilangan massa tulang. Maka pada wanita yang sudah mengalami menopause di mana kadar estrogennya itu sudah sangat berkurang, banyak kemudian yang mengalami beberapa penyakit. Salah satunya adalah osteoporosis ya. Osteoporosis ini umum terjadi pada wanita yang sudah menopause karena kadar estrogennya berkurang sehingga tidak ada lagi sistem yang kemudian dapat menyebabkan kekuatan pada tulang seperti itu. Penggunaan hormon estrogen pada pengobatan itu dapat sebagai terapi substitusi pada pasien hipogonadisme, pada pasien post-operasi pengangkatan ovarium ya, karena estrogen ini diproduksi oleh ovarium, maka pada pasien-pasien yang ovariumnya diangkat perlu diberikan hormon estrogen terlebih dahulu ya. Kemudian pada pasien klimakterium. Kemudian dapat digunakan juga anti-ovulasi atau pil anti hamil yang tadi saya sudah sebutkan di depan. Itu bersama dengan progesteron dengan kadar tertentu itu dapat sebagai kontrasepsi. Dapat juga untuk menekan laktasi pada pasien hiperprolaktemia. Jadi dengan pasien yang jumlah ASI-nya terlalu banyak atau ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan seorang ibu untuk menyusui, maka digunakan hormon estrogen untuk menekan produksi air susu. Lalu penggunaan hormon estrogen juga digunakan untuk menghambat pertumbuhan. Pada anak perempuan yang tumbuh terlalu pesat itu jika diperlukan itu digunakan estrogen untuk menghambat atau memelankan ya, menghambat pertumbuhan anak tersebut. Kemudian osteoporosis pasca menopause tadi sudah sebutkan ya, karena peran estrogen ini pada pembentukan tulang, menjaga kekuatan tulang, maka beberapa pasien yang pasca menopause mengalami osteoporosis itu perlu diberikan hormon estrogen. Juga digunakan untuk kanker ya, di mana estrogen ini dapat memperlambat pertumbuhan sel kanker dan untuk pada pasien atrofia dan kolpitis atau radang mukosa pada vagina. Biasanya terjadi pasca menopause dan dapat diobati dengan krim vaginal yang mengandung dienestrol dan estriol ya. Dienestrol dan estriol ini merupakan estrogen sintetik. Oke, kita lihat satu-satu obatnya. Ada estradiol. Estradiol ini merupakan estrogen alamiah yang paling kuat potensinya. Digunakan pada terapi substitusi pada klimakterium, kemudian menopause dan kanker prostat. Kemudian pemberian peroralnya, bioavailabilitasnya cukup rendah sehingga diberikan secara injeksi sebagai ester dalam pelarut lemak atau minyak ya. Kemudian kalau penggunaan secara oral itu contohnya obatnya adalah Proginova. Mungkin beberapa ada yang sudah pernah dengar ya. Proginova ini juga digunakan, lebih terkenalnya penggunaannya adalah sebagai obat kontrasepsi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hormon progesteron. Tadi ada 2 hormon kelamin pada perempuan, itu estrogen dan progesteron. Nah, progesteron ini sendiri adalah hormon wanita yang dibentuk pada korpus luteum atau badan kuning. Ya, pada korpus luteum yang ada di folikel atau pada ovarium
ya, itu diproduksinya di situ. Kemudian hormon progesteron ini juga diproduksi di plasenta pada bulan ketiga kehamilan, diproduksi di testis dan korteks anak ginjal ya. Jadi ada beberapa tempat yang kemudian memproduksi progesteron. Fungsi fisiologis dari progesteron ini adalah memiliki fungsi efek progestagen, yaitu mempersiapkan rahim untuk implantasi telur dengan jalan menginduksi fase sekresi endometrium. Ya, jadi kalau estrogen tadi menjaga agar rahimnya tetap tebal, di mana progesteron ini mempersiapkan rahim untuk implantasi telur atau menempelnya telur pada rahim itu dengan menginduksi fase sekresi endometrium. Atau dia juga memiliki efek gestagen, yaitu memelihara kehamilan, ya, memelihara kehamilan, menjaga agar rahim tetap optimal untuk sebagai tempat pertumbuhan janin dan digunakan untuk menghindari abortus. Ya, nanti akan kita lihat obat-obat yang digunakan, obat-obat progesteron ini banyak digunakan untuk memperkuat kehamilan, ya, untuk menghindari abortus. Digunakan juga untuk anti ovulasi atau pil anti hamil, tadi saya sudah sebutkan juga, bersama dengan estrogen, ya, digunakan sebagai kontrasepsi oral. Kemudian memiliki efek termogen atau meningkatkan suhu tubuh, ya, agar tubuhnya tetap hangat. Kemudian penggunaan dari progesteron ini dapat digunakan untuk mencegah abortus, ya, mencegah keguguran akibat kurangnya sekresi progesteron, kemudian mengatasi gangguan haid, ya, gangguan menstruasi akibat terjadinya defisiensi progesteron pada premenstruation syndrome. Digunakan juga sebagai terapi substitusi pada pasien dengan keadaan klimakterium dan menopause. Kemudian untuk terapi kemandulan, ya, kemandulan akibat terjadinya endometriosis. Lalu juga digunakan pada terapi kanker endometrium dan kanker mamai atau kanker payudara.